Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Low Channel. Salam sehat selalu. Kali ini dalam konten saya, dalam Sandi Sularso Low Channel ini, saya akan memuat, yaitu mengenai sejarah, yaitu sebuah sejarah di Cilacap, yaitu zaman perjuangan, yaitu zaman penjajahan Belanda, di mana di Cilacap ini ada cerita dan fakta yang nyata, yaitu ada terowongan bawah laut, ada terowongan bawah laut yang menghubungkan antara Pulau Nusa Kambangan yang begitu angkernya menuju ke Benteng Pendem, yaitu wilayah Kabupaten Cilacap. Nah, di mana terowongan ini digunakan zaman Belanda sebagai akses masuk perbekalan dari Pulau Nusa Kambangan ke Benteng Pendem, di mana letaknya di sini adalah sebelah timur Pulau Penyu, Di Benteng Pendem ini, kenapa dinamakan Benteng Pendem? Benteng Pendem ini dibangun di bawah tanah, di bawah tanah, sebagai benteng pertahanan pasukan Belanda, karena letaknya adalah di pantai, di pesisir pantai, Pulau Penyu, yang sebelah timur, masuk Kabupaten Cilacap. Di situ Benteng Pendem sekarang ini sudah menjadi destinasi Kabupaten Cilacap. Di Benteng Pendem ini tadi sudah saya katakan, tidak hanya sebagai benteng pertahanan, tetapi di dalam Benteng Pendem, di dalamnya ini pintu masuk, pintu gerbang itu jalannya turun masuk Benteng Pendem. Nah, di situ banyak bangunan-bangunan digunakan oleh pasukan Belanda, tempat tahanan, yang sangat mengerikan menurut saya. Karena saya sudah pernah mengunjungi Benteng Pendem dan terowongan bawah laut antara Nusa Kambangan dan Benteng Pendem. Di Benteng Pendem ini dibikin kamar-kamar yang dibangun untuk menahan pasukan perjuangan Indonesia sebagai pahlawan kemerdekaan. Apabila kepegang, di situ ditahan di bilik-bilik tempat tahanan yang sangat mengerikan menurut saya. Pintunya pintu jeruji besi yang besar-besar, seibu jari ini. Ada tempat bilik yang untuk tahanan khusus untuk satu orang. Nggak bisa duduk, bisanya berdiri bersandar, nggak bisa duduk. Jadi sangat kecil sekali, ini sangat mengerikan. Jadi ada kuncinya pintu masuk, dan sebelahnya juga ada bangunan untuk tahanan bilik untuk satu orang.
Ada yang bilik yang lain untuk 2 orang, ya. Ada bilik yang lain lebih dari 2 orang. Dan tahanan di situ sangat mengerikan, tempatnya sangat sempit sekali. Dan di dalam tulisan itu bahwa tahanan selama di situ tangannya dirantai, kakinya dirantai. Waduh, betapa gimana kalau mau ke belakang. Kalau tahanan itu mau makan dan sebagainya, ini sangat mengerikan. Jadi mungkin saja itu ada penjaganya, hanya ngomong sama Belandanya, mungkin baru dikunci dibuka dikasihkan. Ya. Karena pasukan kita memang kekuatannya luar biasa ceritanya. Karena meskipun dirantai pun bisa lepas, ya. Nah, ini yang ditakutkan kemungkinan ya oleh pasukan Belanda. Dan di belakang bilik-bilik tahanan itu ada kolam, ya, kolam di situ, ada kolam air yang dalam, ya. Ini kemungkinan besar kalau itu kolam berarti untuk menjaga pertahanan dari pasukan yang ditahan itu kemungkinan, ya. Kemudian ada jalan-jalan lain menuju ke sebelah kolam, itu ada tahanan-tahanan juga yang bentuknya hampir sama, sangat mengerikan, ya. Tetapi yang saya amati di Benteng Pendem ini ada ruangan, sebuah gedung kecil. Saya melihat di situ dan ada tulisannya, sekarang sudah jadi destinasi, bahwa tempat ini harus sebagai office, ya, sebagai kantor, mungkin kantor pemerintahan Belanda di pasukan di Belanda di Benteng Pendem di situ, ya. Kemudian ke sebelah kiri, ya, atau sebelah timur, jalannya itu agak turun. Saya kan ada guide-nya waktu itu, mbaknya. Saya diajak turun ke situ, ternyata ada terowongan menuju ke Pulau Nusa Kambangan. Saya diajak mencoba untuk masuk. Saya mau saja, tetapi bulu kuduk, waduh, merinding, ya, berdiri bulu kuduk saya, karena melihat suasananya terowongan itu sangat menakutkan. Kiri kanan bangunan-bangunannya yang dibikin dari bata, dari semen, sudah keropos-keropos dan semakin dalam semakin gelap, tidak ada lampu. Saya diajak jalan, mari Pak masuk. Aduh, kok semakin gelap ini. Terus kaki saya menginjak air, ternyata sudah diisi air. Airnya satu kaki, masuk lagi, tidak apa-apa, masuk lagi. Waduh, semakin airnya kok semakin naik sampai lutut. Mbak, saya takut, saya tidak berani meneruskan jalan ini. Wah, ternyata sangat gelap, sangat mengerikan. Dalam ada apa kita nggak tahu, membahayakan. Saya balik kanan, keluar, ya, kurang lebih jaraknya yang ke tempat yang gelap itu saya berjalan kurang lebih 10 meter. Saya balik kanan, kembali ke pintu masuk beteng itu, pintu masuk ke terowongan itu maksud saya. Betapa mengerikan, ya, di situ tempatnya gelap dan ada tembok-tembok seperti terowongan itu. Konon ceritanya pernah dipakai syuting TVRI menyuting gua, atau dalam ini adalah terowongan yang dibikin pasukan Belanda antara Benteng Pendem dan Pulau Nusa Kambangan. Jadi fungsinya terowongan itu adalah akses dari kapal-kapal Belanda yang datang
bisa bersandar di Pulau Nusa Kambangan yang tempatnya sangat mengerikan itu. Di Pulau Nusa Kambangan nanti bekal-bekalnya diturunkan di situ, kemudian oleh pasukan Belanda atau mungkin saja menyuruh tahanan untuk menarik bekal-bekal itu melalui terowongan dibawa menuju benteng pendem tadi, ya. Baru bekal-bekalnya dimasukkan ke tempat penyimpanan, ya. Kemungkinan bekal-bekal untuk pembangunan atau bekal-bekal untuk makan dan sebagainya, ya, dari kapal Belanda turunkan di Pulau Nusa Kambangan, baru diturunkan menuju benteng pendem, ya. Di mana benteng pendem sekarang ini sudah jadi destinasi Kabupaten Cilacap. Jadi dari pintu besar masuk udah dibikin bagus tulisan masuk benteng pendem, ya, sudah diperbaiki, ya, destinasi dari Kabupaten Cilacap, ya. Ya, otomatis di sini ada kontribusi administrasi ke Pemda, ya, ada karsisnya masuk gitu, ya. Saya berusaha di benteng pendem menyusuri pojok kanan, pojok kiri, ujung depan sambil jalan-jalan, dan banyak pepohonan yang rindang, ya. Di bawahnya ada tempat duduk, ya. Sekarang untuk duduk para turis domestik yang datang ke benteng pendem bisa santai-santai di situ, ya, saya menikmati suasana lingkungan yang begitu asing bagi kita, ya. Tetapi setelah menjelajah, kita sangat mengelus dada. Bangsa kita pernah ditahan, ya, sebagai pasukan peperangan bangsa kita melawan Belanda, yang ditahan di situ sangat mengerikan, ya. Di situ ada cerita-ceritanya ditempel, bisa baca di situ, ya. Fungsinya apa ruangan-ruangan ini, ya. Jadi benteng pendem ini sebagai pasukan, sebagai tempat pasukan Belanda untuk pertahanan, ya, karena menghadap ke laut. Itu kemungkinan besar pasukan kita juga pakai kapal mendarat situ untuk menyerang benteng pendem atau lewat darat menyusuri pantai, ya. Selanjutnya terowongan bawah laut Nusa Kambangan ini yang menghubungkan ke benteng pendem, yang menurut saya tempatnya yang sangat angker sekali, betul-betul sangat angker sekali, ya. Di dalam benteng itu ada tempat tahanan yang sudah saya ceritakan buat bangsa kita yang berjuang melawan Belanda yang ketangkep, ya. Itu ditahan di situ, ya. Selanjutnya tempat benteng pendem ini sekarang sudah, ya, angker, tapi sudah ada petugas-petugas yang jaga mengantar para pengunjung, jadi tidak begitu angker sekali. Tetapi kalau melihat kata-kata di situ dan tempatnya sungguh mengerikan, ya, kejamnya, ya, tentara Belanda menahan bangsa kita sebagai pahlawan-pahlawan perjuangan kemerdekaan yang ketangkep tahan di situ, ya. Nah, sekarang sudah jadi destinasi Kabupaten Cilacap. Selanjutnya
Di Cilacap ini ada seorang pahlawan negara, ya, seorang pahlawan negara, pejuang kemerdekaan, tidak selesai berjuang kemerdekaan di wilayah Cilacap juga pernah ikut pasukan pembebaskan Irian Barat waktu itu untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia. Ya, beliau adalah bernama Raden Soeharjo Wiryo Pranoto. Ya, Raden Soeharjo Wiryo Pranoto ini adalah pahlawan nasional. Ya. Selanjutnya, kalau kita melihat Kabupaten Cilacap ini, wilayah kabupaten ini sangat luas sekali. Di wilayah kabupaten dan kota wilayah Jawa Tengah ini, daerah yang paling luas wilayahnya adalah Kabupaten Cilacap. Dan informasinya dari anggota DPR di Cilacap pernah punya inisiatif Kabupaten Cilacap itu akan dimekarkan menjadi 2 kabupaten karena begitu luasnya wilayahnya. Ya. Kemudian Kabupaten Cilacap ini meskipun di ujung sana di pinggir dekat Pulau Nusa Kambangan, sekarang Kabupaten Cilacap ini sudah mulai ramai, ya, sudah mulai ramai pengunjung untuk rekreasi di wilayah Kabupaten Cilacap. Karena wilayah Kabupaten Cilacap ada Pulau Penyu, kemudian tempat-tempat tadi destinasi. Kalau Nusa Kambangan tempat tahanan, jadi tidak bisa dikunjungi kecuali mau berkunjung dengan izin khusus menjenguk yang ditahan. Kemudian menurut saya Kabupaten Cilacap ini bisa sebagai wilayah transit nantinya. Kenapa? Karena ada jalan tol Bandung menuju Cilacap. Kemudian yang akan datang kemungkinan juga bisa ke Jogja, ya, ada jalan tol di sana, juga ke Banyumas, ya. Jadi Cilacap ini akan sebagai sentral transit, ya. Saya berkunjung ke Cilacap, ya. Udah kurang lebih ada 8-9 tahun yang lalu. Suasana malam di Kabupaten Cilacap sudah bagus, ramai, ya. Banyak tempat-tempat kafe-kafe untuk hiburan bagi orang luar Cilacap yang datang ke situ, ke kabupaten ataupun warga masyarakat setempat, ya. Jadi suasana malam itu sudah betul-betul ramai dan banyak hotel-hotel yang dibangun, ya. Apalagi nanti kalau sudah dihubungkan Bandung ke Cilacap, ini akan banyak pengunjung nantinya dari Bandung, ya, dari Jawa Barat, mungkin nanti dari Jawa Tengah, ya, wilayah Jawa Tengah, atau dari Jogja yang mau ke Bandung transit di Cilacap bisa juga. Jadi saudara-saudara sekalian, di Kabupaten Cilacap ini sekarang sudah jadi kabupaten yang ramai dan maju, ya. Menurut saya Kabupaten Cilacap ini nantinya perlu ada pemetaan. Apakah Nusa Kambangan ini untuk tahanan berat, kelas berat di situ? Apakah nanti dicarikan tempat yang lain yang lebih tempatnya terpencil? Nah, ini
tugas-tugas pemerintah, karena saya melihat Cilacap ini bisa jadi tempat rekreasi ke depan, ya. Wilayah-wilayah atau pulau di dekat situ bisa jadi tempat rekreasi yang mendatangkan cuan, ya. Ini pemerintah daerah dan pemerintah pusat bisa memikirkan hal ini. Demikian saudara-saudara sekalian, sekelumit apa yang saya sampaikan, bahwa di Cilacap punya potensi yang besar tetapi belum diolah, yaitu sejarah destinasi, yaitu adanya benteng pendem dan terowongan bawah laut menuju pulau. Ya, di sini adalah secara menuju Kabupaten Cilacap, ini masuk Pulau Jawa dan Pulau Nusa Kambangan, ya. Jalurnya adalah melalui bawah laut yang dibikin Belanda, yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan untuk wawasan dan pengembangan wilayah Cilacap ke depan, bahwa menurut saya Kabupaten Cilacap adalah kabupaten yang potensial dipikirkan untuk mendatangkan banyak turis domestik maupun luar negeri bisa berkunjung ke Cilacap. Terima kasih.